di masa Belanda. Pertama, pendidikan dasar Onderwijs Europeeske Lagere School EOS, sekolah dasar khusus anak Belanda dan Eropa, atau bangsawan pribumi tingkat tinggi, Hollands Inlandse School HIS, sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak pribumi dari kalangan bangsawan atau pegawai negeri. Hollands Tanische School HCS, sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak keturunan Tionghoa. Volksschule sekolah rakyat, sekolah dasar 3 tahun untuk rakyat biasa dengan bahasa pengantar daerah. Vervolksschule sekolah lanjutan dari Volksschule lama belajar 2 tahun. Pendidikan menengah Middelbaar Onderwijs Middelgebreed Lager Onderwijs MULO, sekolah menengah pertama setara SMP dengan pengantar bahasa Belanda. Algemeen Middelbaar School EMS, sekolah menengah atas setara SMA yang umum, lanjutan dari MULO. Hoger Burger School HBS, sekolah menengah 5 tahun yang langsung dari dasar, setara SMP tambah SMA, ditujukan untuk Belanda dan elit pribumi. Pendidikan kejuruan dan tinggi sekolah kejuruan, meliputi Middelbaar Landbouw School Pertanian, Middelbaar Handelschool Dagang, dan Middelbaar Technische School Teknik. Pendidikan tinggi, Technische Hogeschool te Bandung THS atau ITB Teknik, Rechtshogeschool te Batavia RHS Hukum, dan Geneeskundige Hogeschool te Batavia GHS Kedokteran. Tokoh penting yang berkaitan. C. Tij Van Deventer pelopor politik etis, mendorong pendidikan untuk pribumi. J. Hari Abendanon mendukung pendidikan, termasuk membantu Kartini. R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswa, menentang pendidikan diskriminatif. Dr. Sutomo lulusan SD UVIA, pelopor kebangkitan nasional. 3 waktu, kejadian penting. Awal abad ke-20 Jati masa penting karena pendidikan mulai dibuka, lalu memicu kesadaran nasional bangsa Indonesia. 1901 diberlakukannya politik etis, mulai adanya perhatian pada pendidikan pribumi. 1902 sampai 1910 mulai banyak didirikan sekolah seperti HIS, MULO, dan lain-lain. 1908 berdirinya Budi Utomo, dipelopori pelajar SD UVIA awal kebangkitan nasional. 1912 berdirinya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara sebagai alternatif pendidikan nasional. 1920 pendidikan mulai berkembang, tapi masih terbatas dan diskriminatif. 1942 pendidikan Belanda berakhir saat Jepang masuk ke Indonesia. 4 alur cerita kronologis. Awal penjajahan sebelum 1900 pendidikan sangat terbatas, hanya untuk orang Eropa dan kalangan elit pribumi. 1901 politik etis, Belanda mulai membuka pendidikan untuk pribumi sebagai balas budi. Awal 1900 mulai didirikan sekolah seperti HIS, MULO, HBS, dan SD UVIA, tapi masih terbatas dan diskriminatif. 1908 Budi Utomo, lulusan sekolah Belanda mulai sadar dan membentuk organisasi nasional. 1912 Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mendirikan pendidikan untuk rakyat yang lebih bebas dan tidak diskriminatif. 1920-1930 pendidikan berkembang, semakin banyak pribumi terpelajar, muncul semangat nasionalisme. 1942, sistem pendidikan Belanda berakhir saat Jepang datang. 5 dampak dan akibat bagi bangsa Indonesia. Dampak positif, muncul kaum terpelajar intelektual dari pribumi, tumbuh kesadaran nasional, contoh, lahirnya Budi Utomo, berkembangnya ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan modern, lahir tokoh perjuangan seperti Ki Hajar Dewantara. Dampak negatif, pendidikan tidak merata hanya untuk elit atau pribumi tertentu, terjadi diskriminasi ras, Eropa lebih diutamakan, tujuan pendidikan untuk kepentingan Belanda mencetak pegawai, rakyat biasa tetap banyak yang tidak sekolah. Terima kasih. Haha.